Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Sya'ban 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari Kitabul Jami' karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31. Mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 32. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Celaka, merugi dan binasa hamba dinar. Hamba dinar. Apa dinar? Uang emas. Wad dirham, dan hamba dirham. Apa dirham? Uang perak. Wal qatifah, busana. Apa? Busana. Ya baju, ya celana. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, in u'tiya radiya. Budak harta ini, kalau dia dikasih harta, maka dia akan ridho. Wa illam yu'ta lam yarda. Seandainya tidak dikasih, maka dia tidak ridho, alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ini tadi kita sebutkan sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini tidak akan kita bahas biografinya karena kita telah menyampaikan biografi Abu Hurairah pada beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga kita akan langsung masuk kepada kandungan dari hadis ini. Kita akan bagi penjabaran dari hadis ini menjadi 2 pertemuan insyaallah. Hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaallah. Ta'isa. Ta'isa kata para ulama artinya rugi. Artinya celaka. Artinya binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama sedang mendoakan atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi SAW kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama Nabi sedang mendoakan bahwa para budak dunia didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi, celaka, binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajab atau tidak? Rasul SAW. Beliau yang mendoakan. Celaka, rugi, binasa. Nabi SAW katakan rugi. Padahal dia menjadi budak dunia pengennya untung. Dia jadi budak dunia, budak harta kan pengennya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi SAW katakan ta'isa, rugi. Ini kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi SAW ta'isa adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab untuk beliau gunakan di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Beliau ingin doa itu diganti dengan syafaat yang bisa diberikan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan budak dunia dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu. Makanya layak untuk didoakan keburukan oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang, yang paling pemurah di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama doa. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW sedang mengkhabarkan tentang realita bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa. Dan fakta membuktikan hal itu.
Sekaya apapun manusia, ketika dia jadi budak dunia, maka dia akan binasa. Contohnya siapa? Qarun. Orang yang terkaya sedunia saat ini, gak ada apa-apanya sama Qarun. Gak ada apa-apanya sama Qarun. Wong kekayaannya saja disimpan di gudang, gudangnya dikunci. Kunci-kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang gak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka gak kuat bawa apanya? Kuncinya tok, kuncinya gudang. Jenengan kuat gak bawa kuncinya jenengan? Nanti kelalen Ustaz. Karena saking ringannya kunci. Kunci gudangnya saja dibawa oleh 10 orang. Gak kuat 10 orang itu gotongan. Gak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes. Di zaman gak ada apa-apanya sama Qarun. Ternyata Qarun pun binasa. Seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia. Harta karun. Hartanya korun. Wong Jawa angel ngomong korun. Gampangnya apa? Karun. Jadi ta'isa itu artinya apa tadi? Rugi, celaka, binasa. Siapa yang rugi, celaka, binasa? Abdud dinari wad dirhami wal khamisah. Yang celaka dan binasa, yang rugi adalah budaknya dinar, dirham, dan busana. Alhamdulillah, wong Indonesia orang nganggo dinar, Ustaz. Wong Indonesia orang nganggo dirham. Itu sampel, Mas. Sampel, contoh. Ini dinar, dirham, busana ini adalah perwakilan dari rupiah, dolar, real, apa maning? Peso, apa? Yen, ringgit, mlebu kabeh wis. Itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba, budak. Yang tercela adalah hamba harta, budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta, bukan. Nabi tidak gunakan kata ta'isa malikud dinari misalnya. Malik itu pemilik, bukan. Sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana itu tidak tercela. Punya duit, punya tabungan, punya aset, itu tidak tercela. Yang tercela adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta, dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia, dia perlu harta. Karena dia hidup di dunia perlu makan, perlu apa? Minum, perlu baju, perlu rumah, perlu kendaraan, perlu uang untuk menafkahi anak dan istri.
Sehingga tidak ada yang salah ketika ada seorang bekerja untuk mencari harta. Gak salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan jatahmu di dunia ini. Jatahnya apa? Ya harta. Kebutuhan kita di dunia, makan, minum, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, itu jatah kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan, wala tansa, jangan lupa kamu punya jatah. Gunakan itu, cari, manfaatkan. Jadi yang dibahas oleh Nabi SAW bukan pemilik harta, tapi yang dibahas adalah budak harta. Budak dunia. Ini label keren apa jelek? Budak dunia. Keren apa jelek? Jelek. Dan saya yakin gak ada orang yang mau dijuluki budak dunia. Ada? Saya pikir gak ada. Yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Saya pikir gak ada orang yang mau dikatakan budak dunia. Walaupun barangkali realitanya dia memang budak dunia. Tapi dikatakan budak dunia gak mau dia. Bahkan dia akan berusaha menepis anggapan tersebut. Tapi kita harus tahu apa sebenarnya ciri-ciri orang ketika sudah jadi budak dunia. Apa sebenarnya tanda-tanda kalau orang sudah menjadi budak rupiah? Apa indikatornya ketika seorang sudah menjadi hamba dari mobil, dari rumah, dari busana? Kita akan sebutkan ciri-cirinya. Di hadapan kami ada 4 cirinya. Setelah itu, silahkan kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan. Ya. Berapa? 4. Mungkin masih ada ciri yang lain. Cuman ini 4 sebagian ciri-ciri tersebut. Yang pertama, para ulama mengatakan budak dunia itu cirinya hatinya selalu tergantung dengan dunia. Hatinya selalu tergantung dengan harta. Ini ciri yang pertama. Saya kasih ilustrasi. Mukmin itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Dia itu menuhankan sinten? Allah. Buktinya dia menuhankan Allah apa? Buktinya hatinya selalu tergantung kepada Allah. Budak dunia menuhankan harta. Buktinya apa? Buktinya hatinya selalu tergantung dengan harta. Berarti harta sudah jadi Tuhan dia. Mayoritas waktunya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta yang dia miliki terus bertambah. Sudah punya toko, ngontrak. Dia berpikir bagaimana toko ini jadi miliknya. Setelah jadi miliknya, dia berpikir bagaimana toko yang di samping juga milik dia. Setelah toko yang di samping jadi miliknya, dia berpikir bagaimana cara membeli toko yang ada di depan rumahnya. Lama-lama bagaimana toko satu kabupaten milik dia semua.
Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya ini selalu bertambah dan bertambah. Saking sibuknya dia mengurus itu, sampai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sering dia undur-undur. Tanggung. Dilamaning. Ini lagi ada meeting. Kalau ditinggal, nanti rekan bisnisnya bisa nggak jadi untuk berbisnis. Selalu menunda-nunda salat. Karena hatinya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada harta yang dia miliki. Seandainya sholat pun, ketika sholat yang dipikirkan bukan Allah. Yang dipikirkan adalah bisnis dia. Sudah ketika sholat yang dipikirkan bisnisnya, sholatnya pun secepat-cepatnya karena habis sholat dia dikejar dengan bisnis yang lainnya. Ini bukti bahwa hatinya tergantung dengan harta. Dan ketika dia sedang mengejar suatu tender, maka dia berdoa kepada Allah. Salah? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi ketika dia minta tender ini, doanya khusyuk, melebihi khusyuknya dia minta surga. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan tender ini jadi, ya Allah, ya Allah. Tapi begitu. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa aja. Malah mungkin cuma mulutnya yang ngomong, hatinya entah kemana. Ini adalah tanda yang pertama. Budak dunia, hatinya selalu tergantung dengan harta. Yang kedua, ciri budak dunia, segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Apa? Segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Ketika kita ngomongin dunia, itu tidak selalu identik dengan harta. Bisa saja jabatan masuk di situ. Betul? Iya. Para budak dunia ini untuk mendapatkan harta dan jabatan sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Para pemburu harta, dia nggak peduli lagi apakah harus nyebur kepada riba supaya dapat modal sebanyak-banyaknya, atau harus nyogok supaya dapat proyek, atau harus menipu supaya barangnya bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Mas, ke asli temenan, asli. Udah KW temenan. Mas, ke motor anyar, anyar gres. Padahal lebih metu sekang. Apa kayak magic apa ketok apa? Ketok magic. Baru keluar dari ketok magic bilang baru. Baru, iya baru. Baru keluar dari bengkel. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan harta. Ini ciri yang kedua, budak dunia.
Tadi dunia saya katakan tidak identik, hanya identik dengan harta, tapi juga termasuk jabatan. Ciri penghamba jabatan adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, tidak peduli walaupun harus curang. Walaupun harus melakukan serangan fajar, gak peduli. Walaupun harus menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, gak peduli. Walaupun harus melontarkan hoax dan fitnah kepada pesaingnya, gak peduli. Yang penting dapat jabatan. Inilah indikator budak jabatan. Agamanya rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Efek kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan, efek kerusakan agama seseorang yang diakibatkan dari kerakusan dia kepada harta dan jabatan lebih parah dibandingkan efek kerusakan yang ditimbulkan dari dua serigala yang sedang kelaparan lalu dibiarkan untuk memangsa sekelompok domba-domba yang tidak dijaga oleh penggembalanya. Serigala itu tidak lapar pun rakus. Apalagi lapar. Apalagi di hadapan dia ada domba-domba sing ginuk-ginuk yang gak dijaga. Wah, hancur sudah domba itu. Begitulah Nabi kita SAW menggambarkan efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan. Saya kupas hadis ini dalam kajian judulnya Serakus Serigala. Cari aja nanti. Serakus serigala. Ini ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga, budak harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Contoh, kalau sudah sampai nisab, apa? Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mampu, wajib menunaikan ibadah haji. Ini contoh kewajiban-kewajiban. Para budak dunia saking cintanya kepada harta yang dia kumpulkan, begitu datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan zakat dari hartanya atau menggunakan hartanya untuk berhaji, maka dia akan sangat berat sekali. Lebih milih manut kepada setan dibandingkan manut kepada Allah. Berarti dia jadi budak dunia plus apa?
plus budaknya setan. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan ngajak kalian untuk berbuat kejahatan. Ini siapa ini? Setan. Lalu ayat ini dilanjutkan, wallahu, adapun Allah, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah, maka dia menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Ada harta di hadapan kita. Ketika kita mau mengeluarkan, setan nakut-nakuti kita, jangan, eman-eman, kesel-kesel golet, penak temen kayak kurgari, nampani. Jangan, haji itu biayanya besar. Mendingan buat modal, buka toko yang satunya. Mau berangkat umroh, ada orang minta sumbangan buat masjid, ada anak yatim minta bantuan. Jangan, mendingan buat nikah lagi. Nikah kan ibadah, Ustaz. Jangan, itu depan rumah mau jual aset, kapan lagi? Mendingan buat beli aset itu. Belum tentu akan terulang kesempatan ini. Terus setan membisik-bisikan itu. Sampai lupa dengan janji Allah Azza wa Jalla. Lebih percaya setan dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Mudah-mudahan sampai sekarang belum ada ya. Baru satu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat. Yang keempat. Budak dunia itu cirinya, dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Ibadah apa Ustaz? Macam-macam. Ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, ya ngaji. Ya. Kalau disuruh bekerja dari pagi sampai jam 5 kuat. Kalau suruh ngaji pada maghrib sampai isya, aduh, ngantuk Ustaz. Tidak sedikit orang-orang yang melewati hari-harinya tanpa membaca Al-Quran satu halaman pun. Dengan alasan sibuk bekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang lewat seminggu tidak baca Al-Quran seayat pun. Bahkan ada orang yang tidak tahu Qurannya di mana. Karena terakhir megang Quran ketika nikah. Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Dan sampai sekarang masih dibungkus rapi. Apalagi sholat, tadi sudah saya katakan.
Sholat diundur, meeting, rapat, jaga toko, jaga manuk, sawah. Padahal Allah di dalam Al-Quran berpesan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang beriman adalah mereka yang tetap berbisnis, tetap berniaga, tetap berjual beli, tapi ini semua tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, wa iqamis sholati, dan menunaikan salat, wa itaiz zakati, dan mengeluarkan zakat. Jadi orang yang beriman itu bisnis. Orang yang beriman itu berdagang. Akan tetapi perdagangan, bisnis, niaga dia tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. Jaga toko, tapi zikir tidak lupa. Dagang, tapi waktunya sholat. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 37. Berarti ciri-cirinya tadi berapa? 4. 1. Hatinya selalu tergantung dengan dunia. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, tidak menunaikan kewajiban harta. Yang keempat, dunia melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Ustaz, tadi sudah disampaikan dunia itu tidak hanya identik dengan harta, tapi juga identik dengan jabatan. Apakah kesimpulan pengajian ini, kita orang Islam harus jadi orang miskin dan tidak boleh menduduki jabatan? Apakah itu kesimpulannya? Jawabannya tidak. Karena memiliki harta dan menjadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi orang kaya dan jadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Dia akan tercela kalau caranya tidak benar dan penggunaannya juga tidak benar. Kapan akan tercela? Kalau cara apa? Mendapatkan jabatan dan harta itu enggak benar, atau penggunaannya tidak benar. Berarti kalau benar enggak masalah, malah bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang Islam boleh jadi orang kaya dan boleh jadi pejabat. Yang penting apa tadi? Caranya benar dan penggunaannya juga benar. Ketika seorang menjadi orang kaya dengan cara yang benar, yakni cara yang halal, gak ada masalah. Para nabi pun sebagian orang kaya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian sahabat pun saudagar-saudagar kaya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Mereka saudagar-saudagar kaya.
Bahkan beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika wafat Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan warisan berupa bongkahan-bongkahan emas yang untuk membagi-baginya perlu dibelah dengan kapak. Dan yang belai itu tangannya sampai melepuh. Padahal semasa hidup beliau infaknya tidak terhitung, saking banyaknya. Tapi beliau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Begitu pula jabatan. Ketika didapatkan dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Bahkan orang-orang yang beriman harus menduduki jabatan-jabatan tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menghendaki untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan. Bahasa kita sekarang. Karena beliau orang yang amanah. Beliau orang yang kuat di dalam menjaga amanah tersebut. Begitu pula penggunaannya. Seandainya harta itu digunakan di jalan yang benar, bisa jadi bahkan harta ini akan menjadi tunggangan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jabatan ketika digunakan di jalan yang benar, maka jabatan ini akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di padang mahsyar dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan di saat orang-orang sedang kepanasan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dari 7 golongan itu yang nomor 1 yang disebutkan Nabi SAW, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Berarti jabatan dia gunakan untuk kebaikan. Bukan untuk memperkaya diri pribadi, bukan pula untuk memperkaya kroni-kroni, bukan pula untuk memperkaya backing-backing. Sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan barusan bahwa orang Islam itu harus jadi miskin dan tidak boleh jadi pejabat. Yang penting cara mendapatkannya dan penggunaannya. Ustadz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita? Padahal kita tahu rokok itu haram. Solusinya bagaimana? Karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung. Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustadz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya punya saudara. Kalem orangnya. Ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustaz? Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan,
Ini kita membangun rumah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya pengen rumah yang akan saya tinggali ini berkah. Sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah. Contohnya rokok. Maka kalau jenengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, cepet banget ya. Dia ada di situ. Saudara saya ada di situ. Dia santai aja. Santai aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. Bahkan kalau perlu, Anda bisa kasih stimulus kayak gini. Saya tidak kasih uang rokok, saya tidak kasih rokok, tapi saya kasih uang. Ini bukan uang rokok. Saya kasih uang bonus. Saya nggak kasih rokok, saya kasih uang. Masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham, itu ketika bikin bangunan, ada tukang-tukang itu untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini. Bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini, ketika kerja jangan di samping rokok. Ketika kerja, saya nggak pengen jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi, orang yang bekerja sambil ngerokok pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Ngelepa, tahu ngelepa? Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot dikeluarin. Sedot keluarin. Habis satu ngeluarin rokok, buka tiga akan disin. Setelah itu kemudian dilinting lagi. Ya. Berapa waktu yang terbuang? Nggak efektif. Maka Abi Allah yarham Sazini Muhayyad rahimahullah mengatakan, kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang penting sudah dinasihati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian. Sebelum mulai pekerjaan dikasih nasihat kultum, ya. Iya. Si kultum kadang-kadang kalau mau pulang waktunya sholat berhenti. Ya. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat berhenti. Ya. Jam tengah 12 sudah berhenti. Mulai lagi jam 1. Jam tengah 3 berhenti lagi. Mulai lagi habis sholat asar. Tergantung asarannya jam berapa. Nanti pulang jam setengah 5. Enak banget istirahatnya banyak. Nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10. Berarti berapa kali istirahat? Murah rugi Ustaz. Orang kan berpikir nanggung temen sholat asar. Iya kan? Makanya kan banyak orang yang wis lah sholatnya kok baik. Diajukan saja pulangnya jam 4.
Kira-kira sholatnya jam pira? Malah ora sholat. Saya nggak pengen pondok itu nggak berkah karena tukang-tukangnya nggak sholat. Sehingga waktunya sholat. Dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja nggak boleh ngerokok. Dan alhamdulillah mereka konsisten walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat. Tapi enggak, kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.